Menjadi kepercayaan dan andalan tanpa disadari membuat kami kurang bermawas diri untuk terus belajar, beradaptasi dalam ritme perubahan. Dan ketika turbulensi itu datang, kami pun tersentak. Ya, kami jauh dari siap. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar dan mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Sutikno Sudarjo sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat ATR 72600 di PT Garuda Indonesia. Bahwa Garuda ini kita selamatkan karena ini flag carrier, tetapi jangan terjadi lagi pengadaan pesawat tanpa proses bisnis yang baik. Proses bisnis yang baik harus menjadi landasan di perusahaan-perusahaan BUMN. BUMN harus sehat. Betul sekali, PT Garuda Indonesia ini sudah meraih persetujuan restrukturisasi pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap kontrak investasi kolektif efek beragun aset atau KIK EBA Mandiri GIA 01 di mana Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan kami, yaitu laporan analisis PT Garuda Indonesia. Nah, sebelum kita mulai materi, perkenalkan saya Dimas Rizal Febrian sebagai operator dan moderatornya. Nah, untuk anggotanya ada saya sendiri, lalu ada Muhammad Haidar Ali, lalu ada Aji Irham Ramadhanu, lalu ada Muhammad Ali Fikri. Nah, ini untuk subbab-subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada tujuan perusahaan, kedua strategi yang digunakan, 3 kultur perusahaan, 4 proses pengendalian manajemen, 5 struktur organisasi, 6 pengelolaan SDM, lalu 7 keunggulan dan kelemahan. Nah, untuk materi pertama saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelum membahas tujuan utama dari PT Garuda, kita perlu tahu visi dan misi dari PT Garuda. Untuk visi sendiri, Garuda ingin menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas pada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Next. Untuk misinya sendiri, Garuda merupakan perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Yang pertama, untuk pemegang saham, yaitu untuk memaksimalkan nilai grup untuk pengembalian saham yang baik di antara maskapai regional. Yang kedua ada pelanggan, yaitu memberikan keramahan Indonesia dan pengalaman terbaik di dunia kepada pelanggan. Yang ketiga proses, yaitu menerapkan kepemimpinan biaya dan sinergi dalam kelompok. Yang keempat karyawan, melibatkan karyawan yang bersemangat dan bangga pada salah satu perusahaan yang paling dikagumi untuk bekerja di Indonesia. Selanjutnya, untuk tujuan perusahaan yaitu kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Tujuan utama Garuda Indonesia adalah kepuasan pelanggan. Dalam jangka waktu 2 tahun, Garuda telah menghidupkan kembali kebudayaan perusahaan yaitu higher seat load factor, improve on-time performance, menambah penghasilan dan profitabilitas, dan mengembangkan kepuasan pelanggan. Anak perusahaan Garuda juga menerapkan tujuan yang sejalan dengan perusahaan induknya, yaitu kepuasan pelanggan. Selanjutnya, untuk strategi Garuda Indonesia itu ada 3. Yang pertama, boosting charter flight. Yang kedua, cost efficiency program. Yang ketiga, revenue stream enhancement. Untuk yang boosting charter flight, yaitu adalah charter flight dilakukan untuk membawa penumpang WNA kembali ke negara asal maupun evakuasi WNI dari luar negeri. Beberapa flight juga dimanfaatkan untuk membawa kargo berupa alat-alat kesehatan
dengan dimasukkan ke dalam kabin penumpang untuk memaksimalkan space di dalam pesawat. Di samping juga disiapkan untuk kargo. Yang kedua, untuk cost efisiensi program. Untuk melanjutkan efisiensi program yang dilakukan tahun sebelumnya, perseroan membatasi pengeluaran operasional yang mana masih dapat ditunda untuk menjaga cash flow. Yang terakhir, revenue stream enhancement. Peningkatan pendapatan dilakukan melalui perluasan pasar, perbaikan produk, perubahan cara penjualan, logistik, dan pengembangan bisnis yang berhubungan dengan nilai transportasi udara. Next. Untuk strategi yang berikutnya itu pertama ada resource control. Sejalan dengan visi Garuda Indonesia, yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang andal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Hal tersebut diaplikasikan ke dalam suatu konsep yaitu Garuda Indonesia Experience yang merupakan konsep layanan baru yang menyajikan aspek-aspek terbaik dari Indonesia kepada para penumpang. Dengan pengenalan konsep Garuda Indonesia Experience, Garuda Indonesia menciptakan ciri khas yang membanggakan, sekaligus meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Konsep Garuda Experience didasarkan pada panca indera atau 5 sense. Untuk yang kedua ada action control. PT Garuda menciptakan, mengembangkan dan menyajikan merek yang selalu diingat sehingga produk tersebut dapat bertahan di tengah ketatnya persaingan pasar. Dari segi peningkatan berkualitas produk, PT Garuda Indonesia Tbk berkomitmen terhadap konsumennya, yaitu menyediakan produk bermerek dan pelayanan yang secara konsisten menawarkan nilai dari segi harga dan kualitas dan yang aman bagi tujuan pemakainya. Adapun elemen-elemen sistem pengendalian pada PT Garuda Indonesia Tbk itu yang pertama detektor, asesor, efektor, dan jaringan komunikasi. Untuk yang ketiga, personal control. Personal control yang terdapat pada PT Garuda Tbk antara lain yang pertama, Garuda Indonesia memiliki beberapa submodul, antara lain yaitu organisasional manajemen, unit organisasi, dan pekerjaan atau posisi. Yang kedua, personal administration. Setiap pegawai pada Garuda Indonesia mengalami perubahan data yang disebabkan oleh action. Yang ketiga, time management, fokus pada semua informasi yang terkait dengan waktu yang dihabiskan karyawan untuk bekerja dan ketersediaan karyawan. Yang keempat, proses time management, yaitu menentukan beban kerja dan persetujuan absen. Yang kelima, requirement. Yang keenam, proses business requirement. Yang ketujuh, performance management system, yaitu kelompok bisnis ini menangani semua proses HR yang terkait dengan pencatatan dan evaluasi penilaian karyawan. Yang kedelapan, proses Business Performance Management System. Yang ke-9, Training and Event Management. Yang ke-10, proses Business Training dan Event Management. Yang ke-11, Compensation Management. Yang ke-12, proses Business Compensation Management. Yang ke-13, Personal Cost Planning. 14, proses Business Personal Cost Planning. Untuk yang terakhir yaitu Cultural Control. Cultural Control yang terdapat pada PT Garuda Indonesia Terbuka adalah yang pertama ada kode etik yang merupakan pernyataan yang bersifat umum dari nilai perubahan, komitmen pada para pemangku kepentingan, dan cara bagaimana pemimpin puncak menginginkan organisasi tersebut berfungsi. Kode etik dirancang untuk membantu karyawan memahami perilaku seperti yang diharapkan walau tidak ada aturan atau prinsip yang mengatur. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada corporate culture atau budaya perusahaan dari PT Garuda Indonesia. Menurut Armstrong di bukunya, budaya organisasi atau budaya perusahaan adalah nilai, norma, keyakinan, sikap, dan asumsi yang merupakan bentuk bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku dan melakukan sesuatu hal yang biasa dilakukan. Lalu apa itu nilai? Nilai adalah apa yang diyakini bagi orang-orang dalam berperilaku dalam organisasi, sedangkan norma adalah aturan yang tidak tertulis dalam mengatur perilaku seseorang. Budaya perusahaan Garuda Indonesia saat ini berlandaskan kepada core values akhlak yang terdiri dari 6 core values dan 18 panduan perilaku. Yang pertama ada amanah,
yaitu memiliki definisi memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan panduan perilaku. Yang pertama ada memenuhi janji dan komitmen, yang kedua bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, yang ketiga berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Yang kedua ada kompeten, memiliki definisi terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan panduan perilaku. Yang pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, yang kedua membantu orang lain belajar, yang ketiga menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Yang ketiga ada harmonis. Harmonis memiliki definisi saling peduli dan menghargai perbedaan dengan panduan perilaku. Yang pertama yaitu menghargai setiap orang atau apapun latar belakangnya. Yang kedua suka menolong orang lain. Yang ketiga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Next. Selanjutnya yang keempat ada loyal, yaitu memiliki definisi berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku. Yang pertama, menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Yang kedua, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Selanjutnya yang kelima itu ada adaptif, memiliki definisi terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan dengan panduan perilaku. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, bertindak proaktif. Selanjutnya yang terakhir ada kolaboratif. Kolaboratif memiliki definisi mendorong kerjasama yang sinergis dengan panduan perilaku. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Next. Oke, selanjutnya ada sistem pengendalian manajemen yang dilakukan oleh perusahaan Garuda Indonesia. Penerapan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik telah menjadi budaya dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan perseroan. Perseroan memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penerapan GCG di perseroan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama ada sistem manajemen risiko, yang kedua ada sistem pengendalian internal, dan yang ketiga ada whistleblowing system. Next. Nah, yang pertama ada sistem manajemen risiko. Industri penerbangan merupakan salah satu industri padat modal dan rentan terhadap faktor-faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi, fluktuasi harga bahan bakar, serta mata uang asing, tingkat kompetisi yang tinggi, serta kondisi lainnya seperti force majeure maupun pandemi. Dengan adanya implementasi manajemen risiko di setiap bagian perseroan, maka diharapkan risiko-risiko tersebut dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif dan efisien agar tidak mengganggu dalam pencapaian kinerja dan target serta dapat menjaga kelangsungan bisnis perseroan. Nah, pendekatan sistematis yang diimplementasikan oleh PT Garuda yaitu adalah proses Enterprise Risk Management atau IRM. IRM ini adalah pendekatan sistematis mengelola risiko di perseroan dengan mengidentifikasi risiko dari setiap unit kerja dan juga mengidentifikasi risiko di dalam bisnis strateginya. Ini memungkinkan IRM untuk menyelaraskan risiko yang diidentifikasi dari pendekatan bottom up dan top down. Proses IRM harus membantu Garuda Indonesia untuk mengelola ketidakpastian. Oleh karena itu, Garuda Indonesia harus bisa lebih efektif dalam meminimalkan ancaman dan memaksimalkan tujuan bisnis Garuda Indonesia. Proses IRM ini sendiri di Garuda Indonesia terdiri dari 4 langkah utama. Yang pertama, identifikasi semua risiko yang ada di Garuda Indonesia. Yang kedua, menilai dan memprioritaskan risiko signifikan yang dapat menghambat tujuan strategis Garuda Indonesia. Yang keempat, mengatasi risiko signifikan dengan cara yang efektif dan efisien. Yang keempat, memantau risiko dan kegiatan manajemen risiko yang relevan secara berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Pembentukan sistem pengendalian internal dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen perseroan sebagai warga perusahaan yang baik, yang tunduk dan patuh terhadap prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Upaya pengendalian internal ini secara khusus diterapkan dalam aspek-aspek penting, seperti aspek operasional, keuangan, SDM, dan juga kepatuhan terhadap perundang-undangan. Nah, 5 komponen yang menunjang efektivitas pengendalian internal sesuai dengan kerangka COSO, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian internal atau internal control environment, yang kedua ada penilaian risiko atau risk assessment, yang ketiga ada aktivitas pengendalian atau control activities, yang keempat ada informasi dan komunikasi atau information and communication, yang kelima ada pemantauan atau monitoring. Next.
Nah, selanjutnya ada whistleblowing system. Nah, jadi PT Garuda ini memiliki sistem pelaporan dengan pelanggaran atau whistleblowing system secara online melalui sistem berbasis web. Nah, jadi kalau misalkan kita sebagai karyawan itu tahu atau mengetahui tentang adanya fraud atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perusahaan, kita bisa menggunakan whistleblowing system ini untuk melaporkannya kepada para pimpinan-pimpinan. Nah, dalam penerapan whistleblowing system, perseroan ini memiliki kebijakan yang menjamin perlindungan dan kerahasiaan pelapor yang berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Jadi, setiap karyawan itu bisa melaporkan kepada whistleblowing system ini dengan anonimus atau identitasnya tidak dapat diketahui seperti itu. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Dewan Komisaris bertugas memastikan pengelolaan perseroan dilakukan dengan baik dan mencegah terjadi fraud yang merugikan kelangsungan usaha perusahaan. Nah, pengelolaan WBS atau whistleblowing system ini meliputi kegiatan penanganan laporan, investigasi laporan, hingga penindakan terhadap pelapor apabila terbukti terjadi pelanggaran etika bisnis dan etika kerja. Laporan yang masuk akan dikelola atau akan ditangani oleh bidang corporate legal and compliance yang akan melakukan analisis mengenai ada atau tidaknya indikasi pelanggaran etika bisnis maupun etika kerja. Bila laporan tersebut memiliki indikasi terjadi pelanggaran, maka selanjutnya akan dilakukan investigasi atas laporan tersebut oleh unit yang berwenang di perseroan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Dilihat dari bagan-bagan ini, bahwa struktur organisasi Garuda ini ada direktur utamanya, lalu ada direktur layanan dan niaga, direktur keuangan dan manajemen risiko, direktur human capital, terus direktur operasi dan direktur teknik. Nah, dilihat dari bagan-bagan di atas, PT Garuda Indonesia menggunakan struktur organisasi fungsional, di mana direktur bertanggung jawab atas fungsi-fungsinya sendiri. Lalu ada pengelolaan SDM-nya. Calon karyawan PT Garuda Indonesia harus melewati pelatihan lewat GITC atau Garuda Indonesia Training Center. Berikut pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Yang pertama ada dari pramugarinya. Dari pramugarinya ada service training. Nah, service training adalah pelatihan pendasar yang diberikan maskapai Garuda Indonesia terhadap cabin crew, di mana setiap ilmu yang didapatkan akan langsung dipraktikkan setiap pramugari atau pramugara di saat langsung berhadapan dan berinteraksi dengan penumpang. Nah, di sini ada dua, yaitu ada kelas kecantikan sama table manner class. Kelas kecantikan, di sini setiap cabin crew akan diberikan pelatihan tentang teknik berdandan, cara berpakaian, dan gaya rambut agar setiap cabin crew selalu terlihat dan tampil cantik ketika melayani penumpang. Lalu ada table manner class. Ini merupakan pelatihan yang diberikan kepada seorang pramugari tentang bagaimana cara menggunakan alat-alat makan yang baik dan benar saat menghadapi jamuan makan resmi. Lalu ada flight safety training. Flight safety training adalah merupakan pelatihan pendidikan yang diberikan kepada pramugari Garuda Indonesia dengan tujuan untuk melakukan evakuasi penumpang ketika terjadi pendaratan darurat, baik itu pendaratan darurat yang dilakukan di air maupun di darat. Nah, dalam training ini, setiap pramugari atau pramugara harus bisa melakukan evakuasi seluruh penumpang dalam jangka waktu sekitar 90 detik. Setiap pramugari atau pramugara harus bisa melakukan evakuasi dengan cepat dan aman terhadap seluruh penumpang. Lalu dalam pelatihan flight safety training, fasilitas dilengkapi dan disesuaikan dengan kondisi aslinya, di mana setiap pramugari akan merasakan layaknya seperti penerbangan asli yang melakukan pendaratan darurat. Lalu ada teamwork training. Nah, lalu yang untuk pilot ini GITC melakukan pelatihan berupa pelatihan bahasa Inggris, kelayakan penerbangan, keselamatan penerbangan, dan lain sebagainya. Mereka diberikan pendidikan secara teori meliputi matematika, navigasi, fisika, aerodinamika, ilmu mekanika, dan pendidikan secara praktik dengan menggunakan simulator. Simulator yang diberikan GITC saat ini adalah simulator untuk pesawat Boeing dan Airbus. Hal tersebut untuk memenuhi ketentuan standar bahasa Indonesia internasional yang bersertifikat ICAO. Lalu dalam hal penanganan keselamatan, Garuda Indonesia Training Center mengadakan simposium kelayakan keselamatan penerbangan atau Flight Operation Safety. Lalu ada
Lalu ada teknisi. Untuk para teknisi, GITC melakukan pelatihan, diberikan pendidikan dan pelatihan di ruang kelas yang modern, dilengkapi dengan laboratorium. Mereka mempelajari tentang mekanika pesawat terbang, elektronika, aerodinamika susunan dan konstruksi pesawat untuk perawatan dan perbaikan pesawat. Lalu ada karyawan di bidang keuangan. Tujuan pelatihan ini adalah agar dapat membangun dan meningkatkan kualitas dan profesionalitas kinerja para karyawannya, ditandai dengan kemampuan berpikir yang baik, memiliki kemampuan berinteraksi dengan baik, dan juga memiliki jiwa kepemimpinan. Lalu yang terakhir ada karyawan ground staff. Mereka diberikan pendidikan dan pelatihan tentang sistem reservasi, tiketing, yang dilengkapi dengan sarana laboratorium untuk tiket dan reservasi, customer service, customer handling, cargo handling, dan airline management. Nah, pimpinan memperlakukan performance management system, di mana berdasarkan rencana kinerja karyawan dan hasil pencapaian kinerja, maka pengawas akan mendistribusikan formulir evaluasi di tiap periode yang telah diisi oleh pengawas. Kemudian, kinerja pekerjaan akan ditinjau ulang dan dibahas dengan maksud untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan secara kesempatan untuk perbaikan dan pengembangan keterampilan karyawan. Dengan kata lain, hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi karyawan yang berkinerja lebih baik yang seharusnya mendapatkan kenaikan gaji yang pantas, bonus, dan promosi. Dengan cara yang sama, hasil penilaian digunakan untuk mengidentifikasi karyawan yang memiliki kinerja yang menurun, yang mungkin nantinya membutuhkan beberapa konseling atau pengembangan. Sekian dari saya akan serahkan kepada rekan saya. Oke, kali ini kita kelebihan dan kekurangan. Di sini sudah ada 2 kata kunci sebenarnya. Yang pertama adalah pelayanan terbaik, yang kedua adalah harga tiket. Di mana pelayanan terbaik ini merupakan salah satu kelebihan dari penerbangan Garuda Indonesia. Lalu harga tiket mungkin masuk ke dalam kekurangannya. Kenapa? Oke, akan saya jelaskan. Jadi yang pertama adalah kelebihan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia itu adalah pelayanan terbaik. Seperti yang kita tahu, Garuda Indonesia merupakan maskapai domestik yang berdaya saing internasional, khususnya untuk di kawasan Asia Pasifik. Garuda Indonesia juga memiliki keunggulan kompetitif dalam hal pengalaman, infrastruktur, fasilitas, dan lain-lain. Namun persaingan di industri penerbangan untuk hari kemudian itu semakin ketat sehingga sehingga penerbangan Garuda Indonesia harus mengembangkan inovasi-inovasi yang baru yang lebih kompetitif untuk dapat bertahan di gempuran maskapai-maskapai baru yang baru lahir. Nah, salah satu ciri dari penerbangan industri penerbangan itu adalah industri yang padat dengan teknologi. Dengan masuknya teknologi informasi dan internet ke Indonesia ini menjadi sebuah peluang bagi Garuda Indonesia untuk mengimplementasikannya dan menjadikan itu sebagai keunggulan kompetitif. Seperti merencanakan sumber daya perusahaan yang mampu mengaplikasikan proses pengadaan yang secara online, lalu etiket dan pembayaran secara online. Nah, untuk kekurangannya, kenapa fokusnya ada di harga tiket? Jadi PT Garuda Indonesia itu sempat saat pilot. Tingginya tingkat hutang dan banyaknya jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh PT Garuda Indonesia menyebabkan harga dari biaya yang diperlukan, cost yang diperlukan itu semakin tinggi, dan untuk menutupinya, pada akhirnya Garuda Indonesia menaikkan harga tiket yang bisa dibilang cenderung mahal ketimbang maskapai-maskapai baru. Nah, kondisi keuangan Garuda ini memang kurang baik, terutama untuk di tahun 2021 lalu. Untuk semester yang pertama pada bulan Januari, Februari, dan Maret itu Garuda Indonesia sempat mengalami kerugian senilai 890 juta US dollar atau bila
kan bisa. Nah, karena kerugian utama tersebut, timbullah banyak gugatan-gugatan terhadap Garuda oleh stakeholder karena hutangnya semakin membengkak, yang pada akhirnya PT Garuda berusaha lepas dari hutang tersebut dengan melakukan leasing untuk pesawatnya, sewa pesawat, lalu juga meminta suntikan dana dari pemerintah. Nah, untuk utang sewa pesawat tersebut sebagian besar disebabkan adanya kesalahan manajemen yang dilakukan selama bertahun-tahun. Jadi utang-utang yang besar itu karena ada kesalahan manajemen. Menurut Kementerian BUMN, terjadi berupa kesepakatan penyewaan pesawat yang harganya di atas rata-rata pasar. Dan itu digunakan sebagai permainan dari manajemen tingkat atas oleh PT Garuda. Dari kekurangannya tersebut bisa diasumsikan bahwa SDM di PT Garuda masih cenderung melakukan fraud, yaitu berupa korupsi. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa masuk ke analisis SWOT-nya, bisa di next. Oke, untuk analisis SWOT-nya kita rangkum. Yang pertama itu dari strength-nya, sudah pasti branding perusahaan. Nama perusahaan untuk Garuda Indonesia sudah cukup terkenal, baik di dalam negeri ataupun secara dunia ya. Lalu di strength ini juga terdapat pengalaman perusahaan, lalu SDM yang cukup berkualitas, lalu ada rute penerbangan domestik dan internasional, dan juga kunci utamanya adalah pelayanan yang terbaik. Lalu di weakness-nya, harga tiket tinggi karena biaya operasional yang tinggi. Nah, biaya operasional yang tinggi ini dikarenakan juga karena hutang-hutang dari PT Garuda yang cukup banyak, sehingga menyebabkan harga tiket yang dominan tinggi. Lalu opportunity-nya mendapat dukungan dari pemerintah. Nah, karena PT Garuda Indonesia didukung oleh BUMN, maka mendapat suntikan dana atau pinjaman uang dari pemerintah. Lalu juga dengan pemerintah Indonesia yang mulai berkontribusi di dunia internasional, nah, demand untuk penerbangan luar negeri itu sekarang cukup tinggi, dan itu sebuah peluang untuk PT Garuda mengembangkan bisnisnya di wilayah Asia Pasifik. Lalu yang terakhir ada threat-nya, ada ancaman di mana maskapai baru ya. Di sini ada muncul maskapai penerbangan lokal yang lebih murah dengan kapasitas yang lebih besar dan pelayanan yang lebih berkualitas. Lalu juga ada masuk maskapai asing ke Indonesia untuk memperluas, karena pada tahun 2020-2021 itu kita terdampak oleh virus COVID-19, tidak cuma di Indonesia, tapi di dunia internasional pun penerbangan pun menjadi kacau. Banyak yang terlibat hutang dan sebagainya. Nah, untuk menutupi itu, banyak maskapai asing yang masuk ke Indonesia untuk melebarkan sayapnya, menutupi kerugiannya tersebut karena tahu kebutuhan dari Indonesia itu untuk penerbangan internasional sangat tinggi. Lalu yang ancaman terakhir adalah untuk belakangan ini adalah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Itu jelas akan menurunkan kualitas dari fasilitas dan penerbangan Garuda Indonesia. Nah, dari beberapa analisis strength, weakness, opportunity, dan threat tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa jika ini berdasarkan strength dan opportunity, berdasarkan opportunity-nya dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya branding perusahaan yang kuat, maka diharapkan perusahaan Garuda Indonesia dapat memanfaatkan peluang ya, dukungan pemerintahnya itu dan juga brandingnya itu untuk menembus pasar internasional pada kegiatan bisnis di Asia yang sedang tinggi-tingginya. Lalu jika strength bertemu dengan threat-nya, maka dengan pengalaman perusahaan PT Garuda Indonesia diharapkan perusahaan Garuda Indonesia ini dapat menjaga kualitas pelayanan dan fasilitas agar dapat bersaing dengan kompetitor baru baik lokal maupun internasional. Lalu berdasarkan weakness dan opportunity-nya,
dengan adanya dana dari pemerintah, PT Garuda diharapkan dan diperkirakan dapat memberikan program-program baru seperti yang inovatif-inovatif baru untuk meningkatkan kualitas penerbangannya dan tetap bisa bertahan meskipun banyak kompetitor baru muncul. Dan bila kita lihat dari weakness dan threat-nya, maka maskapai Garuda Indonesia harus dapat menekan masalah pembiayaan yang utama agar mampu bersaing dengan maskapai baru. Karena jika masalah pembiayaan tidak ditekan, harga tiket akan terus lebih tinggi lagi dan itu akan merugikan perusahaan Garuda Indonesia untuk kedepannya. Oke, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan ke operator. Baiklah, itu untuk semua materi kita. Lalu ini untuk referensinya. Dan dengan itu, kami dari kelompok 7 ingin pamit. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan. Mohon maaf jika kami salah kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.